lagi bersama saya Cien Imelda Purba, NPM 2009110178, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, MSI MPD. Di video kali ini kita akan membahas memahami strategi pembelajaran inquiry. Nah, bahan kajian kita kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian pembelajaran inquiry. Yang kedua, tujuan utama strategi inquiry. Yang ketiga, mengidentifikasi proses inquiry. Yang keempat, memahami keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Yang kelima, memahami peran guru dalam pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir, mengimplementasikan inquiry dalam proses pembelajaran. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami pembelajaran inquiry. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu menjelaskan tujuan utama strategi inquiry. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Dengan begitu, siswa harus bisa mengembangkan pemikiran skeptis tentang sesuatu hal dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi proses inquiry. Proses pembelajaran inquiry dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Kemampuan yang dituntut adalah A. Kesadaran terhadap masalah, B. Melihat pentingnya masalah, dan C. Merumuskan masalah. 2. Mengembangkan hipotesis. Kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah A. Menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh, B. Melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis dan merumuskan hipotesis. Dan yang ketiga, menguji jawaban tentatif. Kemampuan yang dituntut adalah A. Merakit peristiwa, terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data. Yang keempat, menarik kesimpulan. Kemampuan yang dituntut adalah A. Mencari pola dan makna hubungan, dan B. Merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir atau kelima, menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang keempat, keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Keunggulan yang pertama yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat
memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah belajar. Nah, kita masuk dalam kelemahan. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima, peran guru dalam pelajaran inquiry. Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry adalah sebagai fasilitator, mediator, direktor, motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, seorang guru mesti memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, membantu dan mendorong pelajar untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya baik secara individual maupun kumpulan. Yang kedua, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang ketiga, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang keenam, yang dimana pembahasannya yaitu implementasi strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dianggap baru khususnya di Indonesia. Sebagai suatu strategi baru, dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang bersandarkan kepada dua sayap yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi pelajaran dari guru. Dengan demikian, bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Yang ketiga, berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dianggap tidak konsisten. Baiklah teman-teman, sekianlah materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unika Jaya, Unika Smart.